Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Widya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Saya berharap juga Bu Dwi sehat, masih semangat walaupun di sekolah. Ya, alhamdulillah masih full semangat ini Bu Widya. Saya lihat dari sini kok Bu Widya kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin? Iya Bu, ini jadi saya ingin berbincang masalah peserta didik saya yang ada di kelas, dan sepertinya nanti saya minta pencerahan dengan Bu Dwi, langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti itu sudah sesuai apa belum, begitu Oh, Bu. gitu. Baik Bu Widya. Semoga saja nanti obrolan kita bisa membantu Bu Widya ya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, coba sekarang Bu Widya ceritakan sedetail mungkin permasalahan apa Bu Widya? Gini Bu, saya kan mengajar di kelas 5. Nah, kelas 5 ini ada 20 siswa. Saya memiliki siswa laki-laki yang dimana dia itu bisa dikatakan yang sangat aktif sekali gitu Bu. Kalau nakal bisa dikatakan nggak nakal, dia nggak tangan panjang, nggak tidak pernah melakukan hal yang di batas kejahatan anak itu enggak. Tetapi kalau di kelas dia tuh sering banget kehilangan fokus. Contohnya gini, kalau di kelas suka jalan-jalan, kadang suka mengajak ngobrol dengan temannya, menjahili temannya, enggak menjahili menyubit atau menyakiti itu enggak. Menjahilinya itu kadang pensilnya diambil, sepatunya yang sebelah itu diambil langsung ditaruh di kolong meja sehingga yang si punya ini nggak tahu kayak gitu. Dan dia itu suka mengajak ngobrol teman sebangkunya, kadang ya teman beda kelompok di saat momen yang saya rasa tuh belum tepat, karena pada waktu itu kan saya masih menjelaskan, masih memberikan materi kepada anak-anak, tetapi dia tuh selalu kehilangan fokus yang seperti itu Bu. Nah ini jadi saya bingung, ini anak itu bagaimana penanganannya, ini ada apa kayak gitu Bu. Baik Bu Widya, berarti ini muridnya Bu Widya tadi yang cowok ya tadi ya? Itu mungkin ya hiperaktif, dia punya energi yang lebih daripada teman-temannya. Dikatakan nakal tidak, memang. Mungkin anak tersebut memang apa ya namanya? Dia tidak fokus. Nah, ketika Bu Widya memberikan penjelasan, jadi dia lebih bermain, kemudian mengajak ngobrol temennya, gitu ya tadi Bu Widya ya. Dan di sini, Iya Bu. nah dan di sini teman-temannya terganggu, seperti itu Bu Widya, betul? Betul sekali Bu Dwi. Nah, sekarang apa harapan Bu Widya setelah kita melakukan coaching ini? Coba Ibu Widya bisa jelaskan. Jadi Bu Dwi, saya sangat berharap setelah melakukan sesi coaching dengan Bu Dwi ini selesai, saya bisa menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid saya ini. Jadi saya ingin fokus mencarikan sebuah solusi kepada anak didik saya yang memiliki kelebihan energi ini Bu. Harapan yang sangat bagus sekali ya itu ya Bu ya. Semoga saja begitu Bu. Saya ingin membantu murid saya kembali fokus dulu ini Bu, supaya ini tidak mengganggu teman-temannya yang lain kayak gitu Bu. Itu tadi memang bagus sekali ya Bu, solusinya untuk mencari solusi lah Bu Widyanya supaya tidak mengganggu temannya. Sekarang yang saya tanyakan ini ya Bu, murid dengan kesadaran diri yang baik serta manajemen diri yang baik itu bagaimana yang menurut Bu Widya betul itu? Jadi menurut saya murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham betul akan posisi dia saat itu tuh sebagai apa. Kalau di kelas ya berarti dia sebagai murid, kalau di luar ya dia bisa sebagai teman dengan temannya yang lain kayak itu, dan sadar apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat-saat tertentu. Kemudian satu lagi indikatornya yaitu dia bisa fokus terhadap sesuatu yang ada di hadapannya dia Bu.
Jadi mindfulness dalam mengikuti pelajaran. Ya, betul sekali. Untuk menciptakan mindfulness tadi yang disampaikan Bu Widya, apakah Bu Widya mengalami gangguan, mungkin hambatan dalam pelaksanaan mindfulness tadi? Iya, ada Bu. Hambatannya jelas pada anak itu kalau setelah setelah istirahat langsung diajak untuk konsentrasi dalam belajar, anak itu memiliki pemikiran yang masih susah untuk diajak untuk konsentrasi di dalam kelas, kayak gitu Bu. Jadi perlu ada tahapan-tahapan tertentu yang memang anak itu bisa betul-betul mindfulness gitu. Nah, kira-kira bagaimana solusi Ibu Widya untuk menghadapi hambatan tadi atau gangguan tadi, Bu Widya? Mungkin kita bisa menerapkan metode stop yang sudah kita praktekkan kemarin, Bu. Ya, itu memang menggunakan metode stop tadi ya memang bagus ya untuk mengembalikan mindfulness pada anak. Kemudian yang diharapkan berarti murid Widya memiliki kesadaran diri yang baik ya tadi ya. Kemudian manajemen diri yang baik, kemudian juga mindfulness yang benar-benar perhatiannya ada di kelas. Nah, selama ini apa yang telah Bu Widya lakukan untuk mengatasi murid tersebut, Bu? Murid tadi yang cowok. Iya, jadi selama ini saya melakukan dengan cara mengingatkan si anak ketika melakukan kegiatan di saat tidak sesuai dengan kondisi dan keadaannya semestinya. Itu saya nasihati. Kemudian saya jelaskan, kamu ini sudah mengganggu teman sekelasnya loh, gitu. Jadi jangan diulangin lagi, kayak gitu Bu. Setelah itu anak ini akan berhenti dan fokus, tapi hanya sejenak. Nanti selang beberapa menit, selang waktu yang agak lama, dia akan kembali lagi tidak fokus, mengajak temannya untuk bermain, mengobrol, usil, kayak mengambil buku di sebelahnya, mengambil pensil di sebelahnya, kayak gitu Bu. Jadi anak ini seperti merasa tidak memiliki kesalahan, padahal saya sudah memberikan ia tanggung jawab sebagai ketua kelas dengan harapan bisa merubah dan memberikan contoh yang baik terhadap teman sekelas yang lainnya. Karena saya berpikir kepercayaan itu bisa memberikan ia kesempatan untuk menekan dia dari hal yang tidak baik, tapi ternyata dampak yang saya lakukan ini tidak signifikan yang saya lihat. Iya, sebetulnya langkah-langkah yang tadi dilaksanakan Bu Widya ya dari menasehati, kemudian mengingatkan dan menjelaskan, bahkan memberikan sebuah kepercayaan kepada anak tersebut sebagai ketua kelas tadi ya Bu ya, itu sudah betul. Iya. Melatih dia juga. Tetapi dampaknya di sini belum signifikan Bu ya tadi. Iya Bu. Apa ada hal-hal lain lagi yang perlu dilakukan lebih lanjut oleh Bu Widya? Jadi mungkin nanti saya akan mengintegrasikan pembelajaran emosional di setiap pengajaran yang akan saya lakukan di kelas 5 ini, Bu. Supaya ini dia bisa menekan rasa jahil, rasa kelebihan energinya dia. Ya, itu sangat bisa sekali ya Bu. Kemudian menurut Bu Widya, seberapa pentingnya pembelajaran sosial emosional yang ada di kelas, Bu? Menurut saya sangat penting ya Bu, karena selain sebagai guru pembelajaran, kita kan kalau SD juga sebagai wali kelas dan juga sebagai guru BK yang akan menangani emosional si anak. Dan saya berharap melalui pendekatan sosial emosional ini, siswa saya bisa menempatkan posisinya, kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam, sebagai pendengar yang baik dan menghargai kita ketika KBM ini. Ya, saya sangat setuju sekali ya tadi Bu Widya menyampaikan bahwa pembelajaran sosial emosional itu sangat penting sekali diterapkan dalam kelas. Mungkin ada alternatif lainnya Bu Widya untuk mengatasi atau membantu murid tadi selain pembelajaran sosial emosional tadi? Saya kan belum pernah memanggil si anak ini secara empat mata,
Mungkin suatu saat saya akan memberikan ia treatment individual terhadap si anak ini dan mencoba menggali info dari berbagai sudut pandang mengapa sih kok anak ini tuh sering gagal fokus ketika di dalam kelas kayak gitu Bu. Ini yang akan saya rencanakan. Oke, rencana yang sangat bagus ya berarti. Apa ya, melakukan treatment secara individu, face to face ya, sama face to face. Betul sekali ya. Lah menurut Widya, itu nanti manfaatnya kira-kira apa untuk anak jika memang Bu Widya memanggil face to face terhadap siswa tersebut? Apa manfaatnya untuk kemungkinan nanti manfaatnya bisa membuat anak itu lebih mengenali, menemukan, oh saya itu diri saya tuh seperti ini gitu. Karena kan kalau ia bercerita di depan umum itu kan mungkin ia memiliki masih rasa malu. Tapi kalau kita face to face, kemungkinan dia akan mengungkapkan segala sesuatu unek-unek yang ada di dalam dirinya supaya saya bisa mengetahui dan mencarikan solusi yang sesuai, yang pas buat si anak ini, Bu. Oke. Dan kalau face to face ini menurut saya tidak akan membuat mental si anak ini down karena kan kita secara pribadi curhat lah Bu kayak gitu Bu. Betul sekali, saya setuju dengan Bu Widya. Dengan face to face kan kita membicarakannya dengan anak tersebut, ya, dengan secara pribadi dengan dengan siswa tadi ya Bu. Kemudian tadi kan Bu Widya sudah melakukan alternatif dari pembelajaran sosial emosional, kemudian berbincang secara individu atau face to face tadi. Apakah ada lagi langkah-langkah yang ingin Bu Widya lakukan untuk membantu murid tersebut? Untuk langkah-langkahnya saya kepikiran lagi dengan sesuatu yang jika dilihat dari kebiasaannya ini, mungkin dia gaya belajarnya kan masuk pada gaya belajar yang kinestetik. Karena energinya kan lebih-lebih suka jalan-jalan dan kalau olahraga itu dia suka ini gerak aktif kayak gitu Bu. Saya ingin memberikan dia kesibukan dengan menerapkan pembelajaran active learning begitu Bu. Contohnya nanti saya akan memberikan dia sebuah pembelajaran yang dimana banyak diskusinya, banyak melakukan praktikum, mungkin begitu. Wah, itu ide yang bagus sekali tuh. Ya. Dengan melakukan pembelajaran dengan gaya kinestetik terhadap anak, pasti anak itu akan lebih aktif dia Bu Widya. Pasti akan senang lah karena dia tipe anak aktif melakukan pembelajaran kinestetik. Nah, sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi. Betul seperti itu ya Bu Widya, nggih? Iya, benar sekali Bu. Sekarang secara detailnya itu seperti apa? Jadi selama ini kan saya belum memfasilitasi si anak yang kinestetik ini. Lebih seringnya itu pada audio atau melihat video dari YouTube. Visual itu berarti alat peraganya itu hanya bisa dilihat tanpa mereka itu melakukan gerakan kayak gitu, ikut dalam melaksanakan kegiatan lah. Nah, saya berpikir untuk lebih banyak lagi mengintegrasikan pembelajaran yang menggunakan fisik dan mengajak anak ini, ayo kita praktik gitu yuk. Contohnya ini pada pelajaran PKN itu kan ada di kelas 5 itu tentang gotong royong. Nah, si anak ini kalau istirahat saya amati itu banyak sekali yang menggunakan permainan dengan menggunakan kartu. Nah, kartu itu nanti saya pengennya itu dibuat sebuah karya, disusun secara kelompok, dibuat sebuah piramida setinggi-tingginya. Mana kelompok yang paling tinggi, itulah nanti yang menang. Habis itu nanti kita cari kesimpulan, apa sih manfaat kita membuat piramida ini dari kertas. Soalnya kan kalau dari kertas membuat piramida kan agak sulit, butuh kerjasama, butuh gotong royong, butuh saling memahami antara teman, kayak gitu Bu. Oke. Ya, betul sekali itu ya Bu tadi ya. Mungkin Bu Widya akan memperbanyak praktik-praktiknya, kemudian games dan ya kegiatan pembelajaran atau di luar atau outdoor class ya mungkin ya. Kemudian dari alternatif yang disebutkan tadi oleh Bu Widya, mana yang peluangnya besar untuk dijadikan solusi dalam waktu dekat ini Bu? Saya rasa solusi yang ketiga ini Bu Dwi.
karena saya kan setiap saat bertemu dengan anak-anak ya. Nah, ini yang akan lebih sering saya lakukan gitu. Karena kita kan bisa mengintegrasikan secara praktik, bisa kita ajak langsung secara kontekstual ke lapangan, outdoor itu juga bisa. Oke, jadi nanti Bu Widya akan melaksanakan kegiatan yang ketiga tadi, yaitu penerapan strategi pembelajaran active learning yang dilakukan di luar kelas supaya anak-anak anak tadi fokus dan tidak mengganggu temannya. Kemudian kira-kira apa saja yang Bu Widya akan libatkan dalam menyusun rencana aksi nyata tadi Bu Widya tadi? Saya berpikir yang akan saya libatkan nanti ialah si anak ini, si X inilah Bu. Terus teman-teman sekelasnya, guru mapel yang nantinya akan mengajar di kelas 5. Dan saya nanti ingin berbagi praktik baik dan kayak kita sharing dengan guru kelas 4-nya yang dulu, bagaimana sih cara memantau, cara mengajar si anak supaya fokus dalam belajar, supaya tujuan pembelajaran ini bisa dicapai. Oke, bagus sekali. Berarti Bu Widya ingin melibatkan selain siswa itu ada teman-temannya, kemudian rekan sejawat, baik dari guru yang lainnya maupun guru kelas 5 sendiri. Nah, kira-kira kapan nih Bu Widya akan melaksanakan aksi tersebut? Saya berencana secepatnya Bu, berarti nanti di pertemuan yang minggu depan mungkin akan saya mulai, karena rencana aksi nyatanya sudah saya pikirkan ini Bu. Oke, apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Saya butuh dukungan dari semua teman sejawat, siswa ini, dan mungkin orang tuanya Bu, karena kan kita dengan kolaborasi ini, saya berharap itu si anak memiliki perubahan yang signifikan dari yang belum fokus menjadi anak yang fokus, karena mengingat kelas 5 ini banyak sekali materi yang harus dipenuhi dan 1 tahun yang akan datang sudah masuk di kelas 6 yang akan menempuh asesmen nasional gitu Bu. Keren sekali ini ya rencana aksinya Bu Widya, dan semoga saja berjalan dengan lancar dan tetap optimis. Jangan ragu ya Bu, nanti mungkin minggu depan diterapkan. Saya tunggu lagi cerita dari Bu Widya tentang penerapan aksinya tadi ya Bu Widya ya. Siap Bu. Mohon doa restunya ya Bu ya. Semoga nanti itu saya bisa melakukan aksi-aksi nyata ini Bu. Karena kan memang kalau untuk anak yang kelebihan energi itu ekstra, kita memantaunya itu butuh tenaga yang ekstra lagi dari kita Bu. Iya betul. Jangan sungkan-sungkan Bu Widya untuk berbincang-bincang tentang progres perubahan si anak tersebut setelah melakukan treatment dari Bu Widya. Oh siap Bu, oke. Kalau begitu saya merasa saya sudah memiliki pandangan nanti kedepannya saya akan melakukan hal apa setelah ini berbincang dengan Bu Dwi Bu. Iya, cukup sekian berarti ya Bu. Terima kasih Bu Dwi. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada waktu kita sambung dan saya ingin konsultasi lagi dengan Bu Dwi. Iya. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi. Untuk refleksi, apakah keterampilan yang meningkat dibandingkan latihan kemarin ya? Mungkin keterampilan yang meningkat di sini itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Widya. Di sini seperti kita dengan memperhatikan secara penuh dengan apa yang disampaikan Bu Widya, saya mencatat hal-hal yang penting. Kemudian di sini saya semakin meningkat cara mengalir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Widya gitu. Keren sekali Bu Widya, terima kasih untuk ide-ide luar biasanya. Untuk gambaran kedepannya bisa saya terapkan di kelas saya Bu Widya.